never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kembali di podcast Satu Hati Bima Selalu di Hati. Baik, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat fenomenal, ya. Sangat fenomenal dari kalangan kita sendiri nih, kalangan kepolisian. Kalau abang sendiri mengenal sosok abang kita yang mau kita wawancarai nanti kurang lebih 5 atau 7 tahun yang lalu. Tapi saya sangat bangga sekali nih kita bisa langsung jumpa, bisa tanya-tanya ini. Itu dengan itu dengan Abang Aibda Wahyu, Bang. Selamat datang, Bang. Selamat datang Bang Wahyu di podcast Bima Satu Hati. Jadi Bang Wahyu ini terkenal nyar dengan istilah polisi sayur. Polisi sayur, Bang? Hanya suka makan sayur kan? Suka. Iya. Dari kecil suka makan sayur. Iya, suka. Benar. Kalau abang dulu agak payah. Bang. Dulu ya, Bang? Sampai dikejar-kejar emak saya. Makan sayur ini. Tapi dulu ada, makanya sejarahnya juga mungkin film Popeye itu mungkin ya begitu ya. Ya kan? Ya, tapi kalau saya bilang abang ini bukan polisi sayur. Kenapa? Polisi Popeye. Polisi Popeye. Tapi kan nggak cuma bayam yang diangkut abang ini, Bang. Semua ya. Iya, semua. Bang Wahyu, kita bercerita-cerita sedikit ya, Bang. Mengenai abang kok mau sih, Bang, bahasa Medan kok mau ibaratnya untuk melaksanakan kegiatan ya di polisi. Kan banyak kegiatan sih, Bang, yang lebih lebih keren, yang lebih keren lagi ya kan. Ini abang jadi tukang sayur, Bang, atau macam mana cerita bisa cerita? Itu memang semua punya sejarahnya itu. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Boleh bang. Saya Aibda Wahyu Mulyawan, personil Polsek Medan Labuhan, Polres Pelabuhan Belawan, Polda Sumatera Utara kita ya. Iya, betul. Saya ketepatan menjadi Babin Kamtibmas di Kelurahan Labuhan Dili, Kecamatan Medan Arelan, masih di Kota Medan juga. Saya lahir di Lepung namanya. Lepung itu kalau dari kota Banda Aceh itu sekitar setengah jam. Sama. Sudah ada darah Aceh, Bang? Ada. Dari ibu? Dari bapak. Dari bapak. Jadi saya lahir di pesisir. Ya. Di pesisir. Ketepatan saya anak pertama. Kami 5 bersaudara. Saya anak pertama. Saya umur 3 tahun lahir saya adik. Adik saya ketepatan lahirnya difabel. Adik saya di bawah saya difabel. Saya dipisahkan oleh ibu saya, takut tidak tercover kasih sayang ke adik saya. Saya ditinggalkan, diungsikan atau dititip kepada nenek saya, semanggilnya mama. Ketepatan nenek saya itu seorang suku Jawa. Kerjaannya petani dan penjual sayur. Di Banda Aceh juga, Bang? Iya, di Banda Aceh juga. Jadi hari-hari saya mungkin umur 5 tahun saya udah mengenal sayur. Pagi saya ikat-ikat sayur untuk keperluan nenek saya ini bawa ke pasar Banda Aceh. Oh gitu, berarti udah dari umur 5 tahun udah kenal dengan dunia pasar dan persayuran ya, Bang? Sayur menyair. Kemudian saya sekolah SD, tamat SD saya dimasukkan pesantren. Di pesantren tersebut semua santri diwajibkan berkebun. Kita belajar. Apa yang kita tanam, itulah yang kita nikmati. Jadi situ selama 3 tahun saya belajar lagi. Kalau dulu saya belajar mengikat sayur, di sini saya belajar menanam dan mengikat. Kemudian harus saya juga menjumpai yang penampung. Kemudian tamat pesantren, saya tes polisi. Ketepatan paman saya itu seorang ibu bayangkari, buka jualan sayur di asrama. Jadi tugas saya itu lagi mengikuti tes, saya bersama anak kandung beliau itu ya beli sayur pagi untuk kebutuhan beliau dijual. Kemudian 2004 musibah tsunami,
Di 2002 saya udah jadi polisi, 2004 musibah tsunami. Akhirnya saya tinggal sebatang kara. Mama saya kena tsunami, ayah saya kena, 4 adik saya. Kena langsung. Iya, kena tsunami. Yatim piatu ya, Bang? Ya, jadi yatim piatu. Batang kara. Bagaimana saya di waktu itu untuk mengeraskan mental saya? Saya ke pinggir laut loh. Saya berjanji, ya Allah, Kau ambil 1 ayah saya akan cari 1000 ayah. Ya Allah, Kau ambil mama saya akan cari 1000 mama. Kau ambil 4 adik saya, ya Allah, saya mencari 4000 adik saya. Habis semua? Habis. Sebatang kara? Iya, di Batang Kara tanpa tersisa. Pindah Saudara saya. yang lain Bang? Paling dari keluarga mama, paling ada yang banyak di Medan juga lah, keluarga mama. Kalau dari keluarga ayah nggak ada tersisa kan dulu. Bisa siapkan tisu nggak? Jadi pindah ke Sumut. Ya, sampai ke sini saya pikir saya dinasnya di tengah kota atau di gunung. Karena saya korban tsunami. Ya, balik ke KP3. Dulu namanya masih KP3, sekarang Polres Belawan. Jadi laut lagi saya jumpa. Tapi saya bersyukur, mungkin itulah Allah memberi jalan untuk saya. Saya setiap hari bilang laut, lama-lama saya kuat. Ada sedikit traumanya nggak Bang? Ya, waktu itu saya trauma. Karena dulu Polres kami itu di tengahnya dibelah oleh rel kereta api. Pas saya 1 minggu dinas di sana, hujan lebat, kereta api lewat, saya pikir itu tsunami, sampai lari. Saya pikir kejar saya sama senior, dibilangnya bukan tsunami, ini kereta api. Jadi akhirnya saya diambil, dijeburkan ke laut, baru saya balik, rupanya bukan tsunami. Akhirnya saya di Polres Belawan, pindah saya ke Polsek Labuan, saya menjadi Babin Kamtibmas. Itu mulai 2015. 2015. Sampai sekarang? Ya, sampai sekarang. Itu masih pangkat apa Bang? Masih pangkat Bribka junior. Jadi saya belajar jadi Babin Kamtibmas. Kemudian saya dipindahkan ke Payapasir, ke Kelurahan Payapasir. Di saat itu pimpinan sangat mendukung kegiatan Babin itu. Pimpinan di waktu itu mendukung penuh. Ketepatan orangnya waktu itu Kapolsek saya bangsanya bangsa, kalau bahasa orang Medan bangsa Cak Mau. Iya. Itu namanya waktu itu beliau masih kompol di Situmorang. Pak Boy. Ya. Pak Boy orangnya memang ini kalau untuk Babin. Iya. Jadi akhirnya saya punya ide-ide kreatif, saya sering bagi dengan beliau. Di waktu itu saya ada melihat pertama jadi Babin ya. Pertama jadi Babin bukan saya dulu. Ada bekas galian tol. Iya. Bekas galian tol tapi tidak dipakai lagi. Airnya cantik, ikannya banyak. Jadi saya kompromi dengan Pak Kapolsek, bagaimana kalau kita buat namanya kolam ikan Kamtibmas. Kolam ikan Kamtibmas itu digratiskan supaya saya bisa menyerap info-info tentang masyarakat karena gratis orang rame. Jadi satu persatu saya door to door ke orang mancing itu ada permasalahan tidak, Saya belajar dari situ. Kemudian setelah itu dapat, saya membuatlah pos. Pos itu ada namanya Warung Kopi Kamtibmas. Warung Kopi Kamtibmas itu ada 9 lingkungan. 9 lingkungan ini ada warung kopi. Warung kopi itulah sentral saya menyerap informasi dari masyarakat apa yang terjadi tadi malam. Pasti kita contoh aja di Medan ini, kalau kita di warung kopi pasti kita ketahuan apa yang terjadi tadi Jadi malam. bahan informasi, Bang, ya. Jadi saya buatlah setiap lingkungan Warung Kopi Kamtibmas. Jadi Pakai Kamtibmas. Ya, pakai Kamtibmas. Jadi saya tanya setiap pagi saya cuma berkomunikasi sama yang punya warung kopi. Wah, ada informasi tadi malam. Oh, ada. Tadi malam tetangga si A masih B berantem. Ya. Saya telepon Kepling, kita damaikan. Ini perlu juga ini kita kita contoh ya. Ya kan, ide-ide seperti ini. Nah, singkatnya Bang, jadi berapa lama Abang bisa mendapatkan gelar polisi sayur ini Bang? Maksudnya gini, sampai Abang bisa booming gitu Bang. Terkenal dengan nama polisi sayur. Dari ngikat sayur. Iya, dari umur 5 tahun. Apakah ikut nanam sayur juga atau macam mana Bang? Jadi gini, jadi ada sebuah lingkungan waktu di Payapasir itu lingkungan 9. Lingkungan 9 itu di tengah ladang ada gubuk. Gubuk itu yang dipakai untuk mengelem dan menyabu. Jadi ya masih di kawasan saya Babin. Saya sampaikan sama gubuk, bagaimana gubuk ini saya buat pos saya, pos Babin jadinya. Jadi saya dudukin pos itu. Jadi Abang sendiri? Iya, bergerak sendiri? Iya, bergerak. Itu kan resikonya agak tinggi, ya apalagi kan? yang
sudah terkena narkoba Iya. dan segala macam, pasti kan ada yang nggak suka dengan polisi gitu. Gimana mengatasinya waktu itu, Bang? Mengatasinya pertama dulu, kita mau masuk rumah orangnya pasti ada assalamualaikum. Iya. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke wilayah yang kita bertugas, pertama dulu kita cari yang namanya orang tua angkat, abang angkat, keluarga angkat. Itulah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Dan anggaplah mereka itu seperti keluarga kita. Otomatis kita bakal dijaga sama orang itu seperti mereka menjaga keluarga mereka. Jadi di waktu itu kebijakan saya sebagai Babin Kamtibmas tidak ada hambatan. Berarti itu pola pendekatannya. Pendekatannya itu Punya biasa. saudara dulu Ya. kita di situ ya. Biasanya berapa lama tuh pendekatan seperti itu? Apakah setiap hari atau Senatural mungkin lah. atau setiap minggunya atau ada per jamnya atau Iya. nanti 3 jam sekali lah? Itu aja cuma. Kalau itu tergantung kita Babin Kamtibmas ini cara kita menguasai wilayah itu. Contoh orang tua di daerah saya dulu tuh paling pantang dipanggil Atu karena sukunya Melayu. Ya. Begitu kita sebutkan tuh ini dia merasa ini udah cucuku gitu loh. Atau Bayung gini Bayung, dia merasa itu udah adiknya. Bayung itu apa, Bang? Abang singkatan dari Melayu. Ya. Bahyung. Dari situ kita masuk. Jadi gubuk tadi itu, kita balik gubuk lagi ya. Di gubuk itu saya sehari-hari di situ bawa teh manis, makan saya di situ. Dikelilingi kan banyak pertanian. Ada beberapa orang setiap sore itu yang mengambil hasil pertanian. Saya bertanya kepada waktu itu Pak Lik Gimin yang memang yang punya, jadi ketempatan beliau ketua oleh Kamtibmas. Lik, untuk apa orang itu ke ladang? Kenapa nggak tunggu di pasar atau di pajak? Kita di Medan di pajak. Itulah yang memberi modal para petani di sini. Wah, tengkolak lah itu, iya. Jadi saya ambil kesimpulan bagaimana kalau memang hasil petani ini dikelola tengkolak, sedangkan yang mengeras keringat itu kan yang petaninya. Jadi saya ambil inisiatif waktu itu, saya coba ambil uang koperasi pertama. Uang koperasi? Koperasi. Nekat ya, Bang? Iya, nekat waktu itu. Saya bagi kepada Modal awalnya berapa, Bang? modal awalnya itu nggak salah 5 juta itu. 5 5 juta itu per satu orang dulu saya bantu. Saya lihat prospeknya itu bulan berkembang. Karena apa? Tidak ada terikat dengan tengkolak. Dan uang tersebut tidak dikembalikan. Silahkan dulu, saya mau lihat dulu ini. Yang penting hasil panen melebihi daripada modal, lebih, kadang ada 2 kali lipat. Oh begitu caranya. Jadi pelan-pelan saya matikan tengkolak ini. Saya sampaikan kepada tengkolak, Pak, tolong jangan lagi membeli sayur di kebun. Apa nggak ada konflik, Bang? Ya kalau saya rasa seperti saya bilang tadi, kalau kita sudah dekat dengan masyarakat, Karena sudah dibentuk apa dulu? insya Allah masyarakat itu bakal membela kita terbaik. Jadi Bapak mulai besok beli sayur di pajak, tidak boleh lagi ke petani. Karena petani di sini sudah saya bina namanya Persatuan Petani Kamtibmas. Langsung dibuat namanya. Langsung kita naik plang langsung di situ. Jadi setelah tengkolak tidak lagi ke petani, saya ajarin petani ini setelah panen dia sendiri yang ke pajak untuk menjualnya. Dia di samping jadi petani dia harus bisa menjadi penjual. Jadi beberapa bulan saya jalanin. Saat waktu itu nekat ngambil uang bank, ya saya agurkan rumah. Akhirnya ketemu istri, saya tidur di garasi rumah 3 hari loh. 3 hari. 3 hari ngamuk itu loh. Jadi kata si kakak kalian lah di rumah, ini habis rumah apalagi mau digadekan kalau nggak berhasil. Tapi Allah tuh kata lain kok. Semua kembali. Kemudian saya lihat sayur mayur makin lama berproses makin banyak. Panennya. Saya pertama itu membuat gudang sayur Kamtibmas. Habis itu saya koordinasi dengan Kapolsek waktu itu Kompol Yasir Ahmadi. Bapak Yasir Ahmadi, mantan Kapolsek Sunggal. Ya. Oh beliau sangat respon kalau masalah. Udah mainkan. Kemudian beliau memberi modal bagaimana gudang sayur itu bisa menampung sebanyak mungkin. Kemudian bagaimana kita bisa membuang sayur menjual keluar itu sebanyak mungkin biar ada semangat petani. Jadi waktu itu Bapak Kapolsek juga koordinasi dengan lembaga pemasyarakatan LP, kemudian rumah sakit. Beliau siap memberikan modal, terbangunlah gudang sayur. Semangat semua petani menjualnya gudang sayur dari kami lah mendistribusikan ke
pajak-pajak yang lain. Berarti dari petani ke gudang, Ke gudang, lanjut ke pajak. ke pajak. Langsung. Tapi di waktu itu dengan satu syarat di gudang, keuntungan kita transparan dengan petani. Bapak jual dengan harga 15.000 satu bal misalnya kangkung. Keterbukaannya. Pak, bolehkah kami ambil 2.000 perak dalam satu bal? 1.000 perak untuk sosial, 1.000 perak untuk operasional. Oh, ke sosial juga. Sosial, karena di situ ada untuk bantuan untuk fakir miskin, bantuan anak yatim. Di samping gudang sayur, malam gudang sayur itu dijadikan rumah tahfiz Quran. Malamnya jadi Rumah tahfiz. Itu pun gudang sayur itu menampung untuk adik-adik kita remaja yang sudah kena narkoba. Jadi seperti binaan. Rehab juga ya, rehab ya. Jadi bedanya kami rehab di gudang, di situ direhab tapi digaji. Itu bergabung sama instansi yang lain ada bang? Saat itu nggak ada, cuma dukungan pimpinan yang Cuman Babin sama Sama Kapolsek Kapolsek. sama personil yang lain. personel lain. Kalau dari dinas sosial atau dari Belum. BNN atau Nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Mungkin mereka tidak tahu, entah kita juga tidak tahu kan. Tapi waktu itu saya yakin karena orang tua saya mendukung, Kapolsek mendukung, saya rasa sudah cukup. Karena itu orang tua kita dulu daripada yang lain. Nah, jadi kan pada saat memulai itu kan bang banyak pengorbanan itu, Iya. termasuk abang tidur di bagasi ya, Di garasi. di garasi ya, di garasi. Jadi sekarang sudah berhasil ini nggak tidur di garasi lagi kan? Sekarang sudah diizinkan. Sudah diizinkan ya? Itu semuanya. Atau itu pindah ke garasi lain? Pindah. Paling Nggak, Bang. banyak Boleh, kalau sekarang pindah ke gudang. Jadi semua Gudang sayur tadi. yang penting kita yakin begini. Saya dulu pertama-tama itu saya bilang rumah dalam bank. Bagaimana saya menutupin? Tapi saya yakin waktu itu ini akan keluar dari masalah ini. Itulah saya dibantu oleh Komjen Pol Agus Adrianto, sekarang Kabar Reskrim 1 miliar saya kasih untuk Wow. menggugat. Banyak sekali. Ikhlas buat Bapak. Jadi para rekan-rekan yang lain Babin Kamtibmas yakin Pasti bisa, ya. pimpinannya tidak akan diam kalau kita berbuat. Karena kita sudah Cuma berusaha yang segitu keras, Iya. pasti kita juga dilihat oleh pimpinan. dilihat, cuma jangan untuk kepentingan pribadi. Iya. Kita besarkan sama-sama instansi kita ini. Insya Allah pimpinan nggak ada diam. Saya sekarang ini ya Bukti nyata. bukti nyata Iya. kok. Bukti nyata saya masih hidup, Bapak Kabar Reskrim masih hidup. Benar. Jadi kalau dibilang pimpinan tidak Dia respon. nah, Berarti tidak betul itu bang. berarti kita salah berbuat. Berarti Kita itu ada membuat- sesuatu dengan Iya. oknumnya. Iya, kadang-kadang Yang mungkin nggak tulus. nggak tulus. Berarti Bang Wahyu ini yang sangat tulus dan ikhlas untuk Harus belajar. ya Bang. Tadi ada dibilang dapat uang dana sebesar 1 miliar oleh Bapak Komjen Pol Agus Andrianto. Pada saat itu Kapolda Sumatera Sumatera. Utara. Itu maksudnya Bang, saya mau nanya 1 M itu digunakan untuk apa-apa aja? Apakah untuk ke sayur aja atau ke ikan juga atau kemana-mana gitu Bang? Boleh Nah dijelaskan? kalau 1 M sayur jumlah yang Wah. sangat fantastis ya bang ya. Jadi gini, dulu mungkin Bapak Komjen Pol Agus Adrianto atau sekarang menjabat sebagai Kabar Reskrim melihat gudang saya itu dindingnya tepas loh, tepas. Tapi di situ juga untuk rehabilitasi. Iya, untuk walaupun lapisan itu Quran. tapi tepas belum layak lah menjadi kita anggap sebagai gudang lah. Jadi beliau melihat perkembangan. Jadi begitu beliau membantu, saya pertama membangun dulu itu ruangan. Itu dikasih cash and carry langsung. Cash langsung. Abang terima Kalau langsung. bangun langsung gudangnya Berbentuk sekarang dia seperti home industry. Jadi dia punya ruangan pembersihan, punya ruangan bongkar barang, ruangan untuk cuci barang, punya kolam pembersihan, itu punya ruangan vakum itu penurun air dari Iya, sayur tadi. Habis itu punya ruangan packing seperti yang di market. Ya. itu semua karyawan gitu Bang? Iya, itu sekarang yang bekerja rata-rata itu binaan. Binaan semua. Jadi Iya. karyawan itu abang gaji Iya, per bulan, per hari. per hari. Ada Ada yang berapa orang? di situ kita sekarang ini alhamdulillah sampai 12 orang. 12 orang. 12 orang. Perempuan laki-laki gabung. Perempuan dia ada yang di cleaning service, kemudian ada juga yang bagian
bersih-bersih. Tapi selain daripada 12, kita ada juga memberdayakan masyarakat di sekeliling gudang untuk membersihkan karena di dalam ruangan room custody tadi penyimpanan barang ini kan dingin, itu tidak boleh kotor. Jadi Steril itu ya, dikerjakan atau dilakukan oleh tetangga-tetangga yang di sekeliling gudang. Jadi dengan upah seperti cabai sekilo 1.000, bawang sekilo 2.000. Setelah bersih diantar ke gudang. Jadi saya manfaatkan uang itu dengan sebaik mungkin karena itu kan kepercayaan. Tidak dalam hidup ini kesempatan cuma satu kali bagi saya ya. Kemudian amanah beliau betul-betul harus saya jaga. Jadi saya buat seperti home industry, saya bangun ruangan room custody, dia sudah pakai pendingin, ada ruangan steril sayur, ada kantor sayur dan ada tempat istirahat binaan. Oh, jadi lengkap semua itu. Lengkap. Dia tempat tinggalnya lah. Tempat tinggal dan ruangannya sudah layak. Sudah sangat layak dibanding dengan gudang-gudang lain sudah sangat layak. Wah bang, ini kan kalau misalnya dia sayurnya lebih istilahnya lebih bagus lah berarti kan, udah disterilkan, udah dibersihkan. Apakah dia kepajak lebih mahal harganya? Apa gimana nih? Jadi ketepatan kita kan Bahasa juga mak-mak ya. kita kan juga membina petani. Kita kan langsung dari petani ke kita. Iya. Kalau petani dia petani langsung ke pedagang, pedagang ke penjual. Tapi kita petani langsung ke kita. Kita bisa menjaga stabilan harga sama kita seperti di pasar atau di pajak. Karena kita dengan kualitas yang sudah lebih baik. Iya. Jadi apalagi di zaman pandemi ini, kami sangat bangga dari gudang sayur itu bisa membantu masyarakat sudah pesan antar ke tempat. Dia nggak perlu dari keluar. gitu bang sekarang? Sudah. Dari Grab kah atau apa nih? Kami membuat sebuah aplikasi namanya Sodap. Sodap. Mana bang ada tunjukkan dong aplikasinya? Sodapnya. Panjangannya tuh bang Sodap. Sodap itu shopping dapur. Oh, Sodap. Tapi itu cuma di daerah Belawan aja ya bang ya? Ya kemungkinan masih di sana tapi Oh, pesan juga bang belanja ya kan kayak bisa Ini namanya. jalan tol. Ini di aplikasinya. Oke. Setiap permintaan silakan yang minta di sini. Lengkap. terus Bang. drivernya dari binaan itu juga? Ya dari gudang. Ini sayur aja bang, buah nggak ada. Sayur buah yang baru bisa kami penuhi seperti kafe dan mimi Aceh. Berarti untuk Belawan aja yang di Masih Medan Utara kalau kami bilang. Nah, ini apa nggak ada saingan sih bang? Kan itu luas tuh bang. Pasti Kalau- ada juga yang dari Iya, lain kan? pasti. Atau Kalau sudah di kop semua? Atau Lebihnya kita dalam keadaan sudah steril dan bersih. Bawang sudah dikupasin, cabai sudah diputikin, kemudian kol sudah bersih, timun sudah dicuci, packingnya seperti packingnya di supermarket. Jadi nggak takut saingan ya? enggak, kita sampai saat ini tidak Aman-aman aja? aman-aman aja. Malah ada penambahan terus terang. Pengen ikut serta juga ya? Bukan, aku pengen beli sayurnya yang steril yang bersih Iya, udah bawang dari kupas bang, jadi cepat awak Itu bang, masak. kalau diajak cerita-cerita Waduh. kayak gini, emak-emaknya keluar terus kan? Nah, biasa itu bang kayak gitu kan. Jadi gini bang, biasanya kan kalau sayur-sayur ini kan bang bukan harus kan dari ladang gitu tadi kan bang, terus taruh di tempat kita, kemudian dipilih-pilih itu mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Kemudian nggak bagusnya kan itu dipisahin tuh. Nah itu kan limbah bang. Ya. Nah itu ditaruh kemana tuh bang? Dibuang atau diolah lagi atau seperti apa bang? Jadi semua sayur itu ada 3 item semua. Satu super, Ya. satu SS, satu monja. Monja. Itu pun habis juga. Monja itu saya pergunakan itu yang dipakai oleh rumah makan. Monja, Ya, dia monja itu timun cantik tapi bengkok. itu monja. Monja. Kalau SS dia ada yang kecil ujung, kadang di bawahnya Kurang sempurna. kurang sempurna. Kalau yang super dia tegak-tegak, ada berdiri semua. Itu khusus kalau Tonggap lah kata orang Medan. ya. Itu Kalau khusus ke kalau itu ke Market lah, kafe atau ke Market. restoran. Jadi dia ada beberapa item. Jadi sekarang ini petani nggak usah takut dengan panen. Gagal panen pun masih bisa kita membantu, kita bantu. Tampung semua. semua ditampung. Kita tampung. Jadi nggak ada yang nggak lumayan. tidak ada yang diolah lagi, contohnya tadi buat keripik atau aja mana. iya, itu, Bang. itu masuk. Kalau itu contoh kol. Kol itu kan wajib kita bersihkan sebelum kita masukkan ke ruangan fosforik. Itulah jadi limbah, bukan limbah, sekarang ini bukan limbah, malah dicari oleh
tetangga-tetangga kami, kerabat-kerabat kami yang tinggal di gudang sayur itu untuk makanan bebek. Oh, makanan ternak jadinya. Oh, berarti betul-betul habisnya. Semua ya. Yang supernya, yang sampai SS-nya, monjanya tadi sampai SS, monjanya. kemudian yang sampai Sisa dari yang dibersihkan Iya. itu habis juga bang gitu. Ya, kalau jangankan kami dulu ada niat membuat pupuk air dengan rendaman sayur lebih, itu nggak ada sempat. Begitu kami bersihkan sudah datang, udah siap, itu langsung dicincang dijadikan ke bebek. Kalau keranjang tomat, saya rasa itu paling bertahan di gudang kami 1 jam. Kami itu butuh untuk buang tempat sampah masyarakat yang ada di lingkungan. Jadi saya rasa sampai saat ini alhamdulillah tidak ada limbah. kemudian Bang, Wow. Abang sebagai seorang polisi, fungsinya di Babin, ya kan? Nah, untuk menjadi dapat gelar polisi sayur ini apa nggak repot Bang bagi waktu sama keluarga lagi? Belum lagi Atau kalau kebanyakan tidur sama di- sayur mungkin? Belum lagi kalau di kantor kan bang ada Iya, penjagaan, pengamanan. ada buat yang lain. Iya, pengamanan kan. juga kan? Pengamanan, iya, unras. Unras itu lagi. gimana bagi Itu waktunya? gimana Bang? Ya, alhamdulillah pimpinan kita saat ini Babin itu tidak ada double, Oh, tidak ada double. Tidak di double. Tidak. tugasnya. Iya, kalau Babin, Khusus Babin difokuskan untuk Babin. seperti saya harus door to door system. Ya berarti saya door to door, rumah ke rumah. Itu mungkin sampai setiap pagi saya jalanin. Kadang-kadang sayur ini kayak bawang, cabai ini kan harus dibersihkan oleh masyarakat. Saya wajib mendatangi masyarakat, Bu, Pak, tolong dikupas ya Pak. Nanti kalau saya bilang nanti dibayar. Kemudian kita penyelesaian masalah, kan ini tugasnya Babin. Iya. Di gudang tuh sambilan saya duduk-duduk, datang masyarakat ke situ, saya bisa menyelesaikan masalah di situ. Problem solving ya. Iya, karena saya tetap ada di tempat, tetap ada di tempat. Standby ya? Setiap hari pakai baju dinas. Kadang-kadang saya pakai baju dinas, kadang-kadang pun saya pakai baju preman. Nggak preman ya. Cuma kebanyakan saya berdinas. Kalau dulu mungkin saya harus berusaha mati-matian sendiri, harus gini-gini. Sekarang kan sudah ada binaan. Ya, saya harus membagi ilmu. Iya. Bagi ilmu sekarang saya cuma bisa duduk melihat sistem Memantau. penginputan, diinput semua data-data permintaan pelanggan, kemudian saya cek keuangan, modal, penjualan, keuntungan kotor nanti dibagi. Nah, yang lebih spesial saya dari gudang ini sebenarnya, maka sampai sekarang saya masih semangat, sehat. Di gudang tuh hasilnya perintah Bapak Kabak Reskrim itu 25% untuk sedekah loh. Makanya dibuatlah di situ oleh perintah beliau ada 2 sedekah subuh dan sedekah sebelum maghrib. Setiap hari. Setiap hari. Yang membagi Menjalankan jalan Saya kadang-kadang saya minta tolong kepada binaan, kadang-kadang ada saya titip dari orang lain. sedekah Jadwal. subuh. Sedekah subuh. Sedekah. Kemudian kalau hari Jumat Hmm. itu perintah beliau namanya nasi hamba Allah. Nasi Jadi, barokah ya. Bukan, dia nasi yang gini. Kita tahu nih warung ini tidak banyak seramai orang lain. Kita datang, Bu, ini ada uang 200.000, Ibu bungkus nasi 20 bungkus, Ibu taruh di stand. Dengan satu catatan, tidak boleh tahu sumber dari mana. Makanya dibilang nasi hamba Allah. Itu memang Dan itu ide-ide digratiskan untuk Iya. yang datang. gratis. Jadi yang berhak memberikan itu yang jualan, beliau yang tahu ini berhak gitu tidak ini. Jadi kami cuma membayar dan dititip di setelah itu langsung perintah dari Bapak Kepala Sekolah. Oke Bang, ini saya dapat informasi ini Abang udah banyak juga nih nyari diundang sampai ke Jakarta ya Bang ya. Benar dong? Iya. Kemudian saya pandang-pandang, saya lihat ada pin yang agak cantik gitu ya. Lain dari Wah, kita. lain ya kan. Ini kan Belum pernah Wak, ini tengok Pindah. Iya. Boleh lah Bang. Jadi Abang tuh jadi polisi saya dulu lah. jadi Saingan dong, saya sama. syukur alhamdulillah saya pinnya langsung dipasang oleh Bapak Kapolri waktu di Sibolangit 2017. Berarti masih zaman Pak Tito Pak. Bapak Tito. Tito. Makanya saya bilang saya bangga menjadi Babin. Di antara semua dapat penghargaan, sayalah satu-satunya perwakilan Babin. Makanya saya bilang Di seperti Sumatera tadi, Utara. Sumatera Utara. Makanya saya bilang jangan takut berbuat baik. Pasti Allah tuh bakal balas yang lebih baik pada yang kita buat. Jadi sama kayak seperti saya sekarang. Saya niat dulu lillahi ta'ala bagaimana untuk bantu masyarakat. Sekarang masyarakat terbantu, ekonomi saya pun juga terbantu loh. Karena kan dulu kita mau niatnya ya kita bantulah masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah kita. Akhirnya Allah itu juga membantu saya juga sekarang. Saya mungkin
dapat lebih juga dari gudang sayur tadi. Udah di samping dapat lebih bisa berbagi lagi. Jadi saya bilang jangan takut lah. Untuk berbuat baik. Pasti berbuat baik itu hasilnya pasti baik. Hasil baik. Luar biasa banget. Karena saya tahu pimpinan itu ya pimpinan yang menilai. Ya, Pimpinan. betul. Jadi Bang, kalau dari hasil percakapan kita tadi ini cerita, Abang sebetulnya sudah bisa buat buku ini Bang. Ada rencana nggak Bang buat buku, maksudnya untuk apa namanya itu memotivasi, ya kan? Iya. Yang lain bisa, ya minimal bisa seperti Abang. Judulnya Judulnya, jangan takut berbuat Jangan baik. takut berbuat baik. Atau kisah polisi sayur. Nah, Ini insya Allah itu. ada rencana nggak kira-kira? Belum Belum terpikir ya? Masih sibuk dengan sayur. Makanya kalau ditanya sekarang berapa harga hari ini, berapa harga cabai, harga tomat, saya ingat. Berapa bang? Kalau hari ini Harga cabai berapa? cabai merah turun. Semalam saya mengambil masih di level 55.000 1 kilo. Tadi pagi dikasih 48.000. Yang belum turun tomat masih Masih bermain di harga 15. Itu kita beli eceran, kalau beli angkat rajut, keranjang itu di harga 13. Hari-hari hafalannya itu Abang. Iya. Jadi kalau hitung-hitungannya, Apa juga ya, bang? kan? Ya, tapi Makanya kalau biasanya kemarin mak tawarannya Bang Ampun, Bang. Iya. Tawarannya ya kan, gopek pun ditawar Bang ya. Bang, aku mau nanya dari sisi kemamaanku ini Nah, bang. boleh. Kalau untuk cabai, kita kan misalnya kayak aku kan belanja nggak setiap hari belanja gitu kan bang, seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Itu kayak mana caranya supaya cabai itu awet? Tipsnya, Tips cabai awet atau bawang awet? Jadi tipsnya itu kita sangat sederhana. Hmm. Petik dulu. Diputik dulu cabainya, nih. Petik dulu kan udah hilang tangkainya. Tangkainya. Ya. Ambil koran, potong, masukkan dalam tupperware. Di Nggak bawah usah cuci ditaruh. Ke cabai dicuci dia hancur. Karena dia nggak boleh kena air sama seperti bawang. Dia masukkan koran, masukkan cabai di situ, tutup rapat-rapat. Mau sebulan pun tidak ada. Oh, Karena masukkan kulkas berapa Ya, lemari es? lemari es. Karena dia tidak ada kandungan air. Makanya kenapa cabai itu cepat busuk? Karena tidak Putih. karena di sini masih ada kuman. Kalau bawang? Bawang sama. Katanya justru bawang nggak boleh masuk kulkas. Kalau dalam keadaan kotor, karena dia kuman masih ada. Makanya ruangan kostorit kami tidak ada yang kotor. Kita bicara kotor nggak ada. Karena tidak boleh dengan adanya dia satu kotor menyebar ke yang lain. Bawang sama juga. Kalau bawang di Kupas dulu. baru masukkan masukin koran tadi, tutup dan tupperware. Gitu bang, caranya bang. Nanti Iya. bilang juga sama kakak di rumah Iya. biar Dapat awet. ilmu juga ya kan? Walaupun mak terbantu nih sama Pak Sayur. Itulah yang kalau kita dekat sama masyarakat, setuju. Sama itu dapat ilmu juga dari Iya. masyarakat. Dari mama juga, Bang. Iya. Jadi Bang, Now